Salam, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ihwal Praja. Saya harap semua teman-teman baik-baik dan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Beberapa kesempatan yang lalu ada beberapa pertanyaan. Adakah cara yang mudah bagi kita untuk belajar navigasi darat, tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit dipelajari? Ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah dengan teknik plotting. Tapi apapun itu namanya, kalau kita ingin belajar navigasi darat, tentu kita harus memiliki, yang pertama adalah alat-alat yang diperlukan dalam navigasi darat. Yang pertama, kompas. Bisa kompas seperti ini, atau kompas prisma, atau kompas bidik lensa yang banyak dijual di pasaran. Kemudian yang kedua adalah protraktor. Semacam ini protraktor. Banyak di pasaran, hanya bentuk milik saya beda. Nanti saya berikan link di mana bisa beli protraktor seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah peta. Nah, peta ini adalah sebuah alat navigasi yang mungkin susah dicari di Indonesia pada umumnya. Kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana saya mendapatkan peta ini, ada link download nanti di deskripsi, dan di kumpulan video-video saya ada yang membahas mengenai bagaimana download peta secara online. Setelah itu, alat yang dibutuhkan lainnya adalah alat tulis, tentunya sebagai media coret-mencoret di atas peta. Selain alat navigasi-navigasi yang dibutuhkan tadi, ada satu alat lagi yang sangat bermanfaat, yaitu smartphone kita. Dengan syarat kita sudah menginstal aplikasi berbasis GPS yang bisa menampilkan atau menunjukkan koordinat di mana kita berada. Syarat selanjutnya adalah kita mengetahui cara memasukkan dari koordinat yang kita dapat di dalam peta. Bila belum bisa, cek di video saya, ada di beberapa video saya yang lama. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar, tentu kita akan segera praktek. Tentunya juga tidak di sini, tapi kita akan praktek di luar. Ya, saya sekarang sudah berada di pos pendakian Budok Siwur. Melanjutkan tadi. Jadi plotting itu ada dua, plotting yang digunakan untuk perencanaan perjalanan, kemudian ada plotting yang digunakan ketika kita sedang berjalan. Nah, kita menggunakan plotting yang digunakan ketika kita sedang berjalan mendaki gunung semisalnya. Jadi plotting itu merekam perjalanan kita secara manual. Bagaimana caranya? Sekarang mari kita praktek sambil jalan-jalan. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa plotting adalah proses menandai atau marking yang berulang-ulang. Bagaimana caranya kita untuk menemukan titik kita yang kita tentukan, kemudian kita masukkan dalam peta. Untuk mendapatkan hasil tersebut secara manual ada cara, yaitu yang namanya reseksi. Namun bila keadaannya seperti ini, kanopinya terlalu lebat sehingga kita tidak bisa menemukan sebuah kenampakan alam yang bisa kita jadikan acuan, atau mungkin kita juga tidak bisa, dalam artian tidak mengerti apa itu reseksi, untuk menggantikannya kita bisa menggunakan ponsel kita, smartphone kita, Android kita, iPhone kita, dengan menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disediakan di Play Store. Pada smartphone saya sudah saya install, yaitu yang namanya GPS status. Sebenarnya semua aplikasi itu bisa digunakan ketika aplikasi tersebut bisa menentukan titik koordinat di mana kita berada. Bahkan beberapa HP seperti milik saya Xiaomi ini, itu ada aplikasi bawaannya yaitu kompas. Itu sudah bisa menunjukkan posisi kita atau koordinat di mana kita berada, dan itu bisa digunakan. Hanya saja ketika kita menggunakan aplikasi dari bawaannya Xiaomi tadi, kita tidak mengetahui berapa tingkat akurasinya. Misal bila kita menggunakan GPS status, dari sini saya bisa melihat akurasinya adalah errornya 2,8, 2,7 dan terus berkurang. Dari sini bisa dipastikan bahwa koordinat yang ditampilkan itu memang sudah layak atau bisa dikatakan akurat. Proses plotting itu dimulai ketika kita awal atau start pendakian. Jadi ketika kita berada di base camp atau pos perizinan pendakian, kita harus sudah menandai pos perizinan tersebut
Kita harus mengetahui berapa koordinatnya dan kita masukkan ke dalam peta. Pos Putuk Siwur koordinat 672 91 50 838 672 9150. Posisi pos Putuk Siwur berada di sini. Kemudian semisal nanti selama perjalanan kita menemukan sebuah pos atau penampakan alam yang unik, kita bisa menandainya sebagai isi dari plotting kita. Terus berapa banyak jumlah hasil marking dalam plottingan kita, atau berapa interval waktunya, atau berapa kali kita harus menandai sebuah titik keberadaan kita di atas sebuah peta. Tidak ada ukuran yang pasti. Sebenarnya semakin sering semakin bagus, tapi itu tidak akan efisien di waktu. Menurut saya, menandai titik di sebuah peta kita lakukan 1 jam sekali, atau bila ada atau menemukan sebuah titik kenampakan alam yang unik atau khusus, misal sebuah pertigaan, misal sebuah batu besar atau pohon yang unik, kita bisa menambahkan walaupun belum 1 jam kita berjalan. Semisal sekarang saya berada di pos selfie, kemudian saya buka GPS status saya menunjukkan bahwa sekarang berada di koordinat 673.120 9150 543, maka saya masukkan ke dalam peta tersebut menggunakan protractor, kemudian saya tandai menggunakan pensil. Nah, disitulah titik kita. Kita sudah sampai di salah satu pos pendakian Putuk Siwur. Ketika kita berhenti istirahat atau berhenti di salah satu pos pendakian, ada baiknya kita selalu membuka peta yang kita bawa. Untuk apa? Selain kita gunakan untuk menandai pos di mana kita berada, adalah juga untuk mereview jalur yang sudah kita lalui. Hal ini berguna untuk misalnya salah jalan atau tersesat. Jadi kita dengan mudah tahu letak kesalahan di mana kita dan tahu bagaimana harus kembali. Ini adalah pos keempat. Akhirnya kita tiba di Putuk Siwur. Ketika kita tiba di Putuk Siwur, di puncak Putuk Siwur, tentu ada hal yang sama harus kita lakukan, yaitu membuka peta, kemudian kita buka HP, kita buka GPS status, lalu kita lihat koordinatnya, kemudian kita tandai koordinat tersebut di atas peta. Meskipun di sini sudah terdapat markingan Putuk Siwur, tapi untuk memastikan di mana sebenarnya kita di Putuk Siwur, kita harus juga mencari koordinatnya. Ya, di sini. Tidak jauh-jauh dari titik markingan Putuk Siwur pada peta ini. Jadi inilah tadi jalur-jalur yang sudah kita lalui. Lalu untuk apa kita membuat seperti ini, repot-repot seperti ini? Gunanya untuk apa setelah jadi semacam ini? Ketika kita tersesat, entah karena apa tiba-tiba kita tersesat berada di sebuah hutan yang jalannya tidak kita kenali, kita tidak usah bingung.
Kita langsung saja kita buka HP, kemudian kita cari GPS status, kita tunggu. Errornya masih 11 10, kita tunggu sampai error terkecil. Errornya sudah bagus sekali, error 1,7. Koordinat kita sekarang berada di 67387691490. Setelah itu barulah kita masukkan ke dalam peta. 673.868, kemudian 914944. Kita tandai. Terlihat posisi tersesat kita berada di sebelah timur Pucuk Siwur, kemudian ada pos 4 di sini dan ada pos 3 di sini. Dari sini kita bisa memutuskan kita mau kembali kemana, atau kita mencari jalan yang terdekat. Misal kita memutuskan kembali ke Pucuk Siwur dengan menggunakan bantuan protractor atau kompas base plate. Kita bisa mencari acuan derajat kemana arah kita melangkah untuk menuju ke Pucuk Siwur. Ditemukan sudut kompas sebesar 264 derajat. Setelah kita mendapatkan sudut kompasnya, kita dengan bantuan kompas akan berjalan kembali menuju Pucuk Siwur dengan sudut 264. Kita akan kembali lagi menuju ke Pucuk Siwur dengan prinsip atau dengan menggunakan cara jalan kompas. Bagaimana prosedurnya ada di video saya, silahkan simak di video saya sebelum ini. Demikian tadi video mengenai plotting. Jadi plotting yang saya lakukan adalah plotting ketika dalam perjalanan. Semisal kita sedang mendaki gunung. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mempermudah kita mencari jalan keluar atau jalan kembali ketika kita tersesat. Jadi ketika kita tersesat, kemudian kita mencari koordinat kita di mana kita tersesatnya, kemudian kita tandai di atas peta, lalu kita lihat peta di mana titik terdekat jalan kebenaran atau jalan yang seharusnya, maka kita bisa segera menuju ke sana. Sebenarnya penggunaan plotting ini bisa juga dilakukan tanpa adanya peta, kompas, dan juga protractor. Kita bisa mengandalkan yang namanya smartphone Android kita. Tapi ya itu tadi, bila kita terlalu mengandalkan smartphone kita, apabila peralatan kita error, baterainya habis dan lain sebagainya, ada masalah dengan jalan, tentu kita memerlukan backup. Nah, backup itu adalah peta ini dan kompas serta protractor kita. Oleh karena itu, selalu bawa peralatan navigasi lengkap. Walaupun kita sudah dimudahkan dengan adanya smartphone Android maupun iPhone kita. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau bertanya, silahkan di kolom komentar, pertanyaan, sanggahan, atau misal saya ada yang salah dan lain sebagainya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Sekian dan salam.